Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kalau pagi ini torang masih ada dengan tubuh yang sehat, yang kuat diberkati Tuhan. Torang boleh ada pagi ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang patorang, Tuhan Yesus so jaga patorang. Sampai hari ini torang boleh mau beribadah pat Tuhan. Walaupun torang nyandak datang ke gereja, torang boleh beribadah di rumah. Nah, mari sama-sama torang mau mengatakan selamat pagi Tuhan. Tuhan sungguh baik bagi kita semua. Syukur atas kebaikan Tuhan, torang berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami akan bersama-sama beribadah, kami akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami semua agar supaya Tuhan ibadah kami di pagi hari ini boleh benar-benar memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, torang masih tetap mau memuji Tuhan. Adik-adik enci undang bangkit berdiri. Torang sama-sama mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kasih Tuhan Yesus buat torang sangat baik. Kasih Tuhan lebih dalam dari laut, lebih lebar, lebih tinggi dari gunung. Torang sama-sama mau menyanyi itu lagu bertambah-tambah dalamnya. Saat ini torang mau siapkan torang pe hati untuk torang mau dengar cerita firman Tuhan. Ya, sebelum torang mau dengar cerita firman Tuhan, torang mau menyanyi satu lagu yang bilang firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
cerita firman Tuhan. Tapi sebelum dengar cerita firman Tuhan, mari kita mengawali dengan doa. Semua bersikap berdoa, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau setiap kami, anak-anak, boleh dapat beribadah kembali pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan yang akan tuntun kami, supaya kami boleh dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Kami boleh dapat memahami firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar, dan itu boleh dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut untuk mendengar cerita firman Tuhan, kita akan menyanyi dulu satu lagu yang bilang, "Sekarang saya sudah bebas." Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Nah, lagu tadi ada bilang kalau sekarang orang sudah bebas. Bebas dari apa? Dari dosa. Siapa yang membebaskan kita dari dosa? Tentu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, telah menebus dosa kita, darahnya telah menyelamatkan kita. Itulah yang membuat kita bisa berkata, sekarang saya sudah bebas. Dan kalau kita ingat lagi, biasa kita merayakan penebusan Yesus Kristus dan kebangkitan Yesus Kristus itu pada saat apa? Pada saat Paskah. Itu yang kita tahu tentang Paskah. Tetapi tahu tidak adik-adik, kalau ternyata bangsa Israel dulu sudah merayakan Paskah, tetapi untuk kejadian yang berbeda. Tetapi alasannya tetap sama, yaitu Allah menyelamatkan mereka. Apa yang dilakukan Allah waktu itu? Nah, jadi adik-adik, dulu bangsa Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka tinggal bertahun-tahun di tanah Mesir. Apa yang dilakukan bangsa Israel di tanah Mesir selama bertahun-tahun? Ternyata mereka menjadi budak orang Mesir, adik-adik. Nah, Tuhan mengutus Musa untuk pergi ke Mesir untuk menyampaikan kepada Firaun, pemimpin bangsa Mesir, bahwa bangsa Israel harus dibebaskan, harus pulang ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Masih ingat cerita minggu lalu? Nah, Tuhan waktu itu sampai menurunkan tulah ke bangsa Mesir, menurunkan hukuman ke bangsa Mesir. Ada berapa tulah waktu itu yang sudah diceritakan? Ada 9 tulah. Tetapi setelah melewati tulah demi tulah, bangsa Mesir lewat pemimpinnya masih tetap tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Akhirnya Tuhan kemudian memanggil Musa lagi untuk berfirman kepada Musa bahwa Musa harus menyampaikan lagi kepada Firaun kalau Tuhan akan menurunkan tulah yang ke-10. Apa tulah yang ke-10? Yaitu kalau pada malam hari suatu malam Tuhan akan melewati tengah-tengah tanah Mesir dan berkeliling, lalu setiap anak sulung, anak yang paling tua dari orang-orang yang tinggal di tanah Mesir akan mati adik-adik. Nah, waktu itu kalau sudah selesai kejadian itu, barulah bangsa Mesir akan bukan hanya meminta tetapi akan mengusir bangsa Israel untuk pergi keluar dari tanah Mesir. Firman ini kemudian disampaikan oleh Musa kepada Firaun. Tetapi Firaun sudah dengar ini juga tetap tidak memberikan izin bangsa Israel untuk keluar. Lalu adik-adik, setelah menyampaikan kepada Firaun, Musa juga menyampaikan kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel akan diluputkan oleh Tuhan, tidak akan terkena hukuman ini kalau bangsa Israel melakukan sesuatu. Apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel? Yaitu mereka harus mengambil
satu domba yang tidak bercacat, tidak celah, tidak bernoda. Mereka harus mengorbankannya, menyembelihnya, lalu darah dari domba itu akan disapukan, dioleskan ke tiang pintu rumah mereka dan juga bagian atas pintu rumah mereka. Itu nantinya akan menjadi tanda, sehingga waktu tulah akan berjalan, bangsa Israel tidak akan mengalami tulah yang sama dengan yang dialami oleh bangsa Mesir. Kemudian waktu yang disebutkan pun akhirnya datang. Tuhan melewati tanah Mesir. Tuhan memberikan tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati. Malam itu juga Firaun bangun. Dia bangun karena Mesir sedang berduka, adik-adik. Tangisan di mana-mana. Orang sedang sedih karena mau itu dari rumah biasa sampai di istana. Sampai anak Firaun yang paling tua pun mati, adik-adik. Semua terkena hukuman. Malam itu juga Firaun langsung panggil Musa untuk menghadap dia. Dia langsung bilang, sekarang kalian keluar, pergi. Bukan hanya kalian, orang-orang Israel juga pergi. Pergi dari tanah Mesir. Kalian bisa beribadah pada Allah kalian, seperti yang kalian katakan. Dan juga minta berkat untuk aku. Dia sadar, adik-adik, kalau Allah yang dia lawan adalah Allah yang berkuasa. Bukan cuma berkuasa atas alam, tetapi juga berkuasa atas maut, atas kematian. Allah yang mampu menghukum dan juga menyelamatkan. Lalu adik-adik, pagi itu juga bangsa Israel segera dorong beres-beres. Dorong akhirnya bebas keluar dari tanah Mesir. Siapa yang membebaskan mereka? Allah. Siapa yang menyelamatkan mereka? Allah. Bukan hanya membebaskan keluar dari tanah Mesir, tetapi Allah yang sama juga Allah yang menyelamatkan. Allah yang berkuasa atas maut itu meluputkan bangsa Israel sehingga bangsa Israel tidak terkena tulah. Tidak ada kematian saat itu di bangsa Israel di waktu malam itu. Adik-adik, sama seperti Torang. Torang juga sebenarnya layaknya, pantasnya terkena hukuman. Karena apa? Torang punya dosa. Kalau kita mati, kita sepatutnya masuk ke neraka. Tetapi adik-adik, siapa yang menyelamatkan kita? Tuhan Allah melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Yesus sama seperti domba yang waktu itu dikorbankan oleh orang Israel. Tidak bercela, tidak bernoda. Yesus juga tidak berdosa. Tetapi Yesus menanggung dosa kita di kayu salib. Mati untuk kita sehingga kita ketika mati nanti, kita tidak akan masuk neraka. Tetapi kita akan menerima keselamatan. Kita akan masuk surga. Asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti bangsa Israel yang waktu itu mengambil darah dari domba yang dikorbankan lalu dioleskan di tiang pintu rumah mereka supaya mereka diselamatkan, tidak terkena hukuman. Demikian juga kita harus mendengar perintah Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk percaya kepada Yesus, untuk menerima Yesus sungguh-sungguh di dalam hati dan pikiran kita supaya kita beroleh keselamatan. Supaya kita tidak ragu lagi, kita tidak takut lagi. Supaya kita yakin kalau setelah kita mati nanti kita telah beroleh keselamatan. Setelah kita mati kita akan masuk surga. Akan bertemu muka dengan Tuhan dan akan memuji Tuhan selamanya. Tapi sudahkah adik-adik telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati adik-adik? Kalau adik-adik betul telah sungguh-sungguh menerima, berarti adik-adik tidak ragu lagi, tidak takut lagi. Karena tahu ada Tuhan sumber keselamatan yang bersama-sama dengan adik-adik. Tapi kalau adik-adik masih tidak yakin, masih takut-takut, berarti mungkin adik-adik belum sungguh-sungguh
menerima Tuhan Yesus, mengajak Tuhan Yesus untuk hidup dan tinggal di dalam diri adik-adik. Kalau itu belum, maka mari sama-sama saat ini kita berdoa. Kita meminta Tuhan untuk tinggal di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Nah, sambil mempersiapkan diri, orang mau berdoa, orang mau menyanyi lagu yang bilang, Yesus sahabatku, Yesus yang telah menebus dosa kita. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Benar Tuhan Yesus, Engkau sahabat kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan yang berkuasa atas maut, atas kematian, dan juga Tuhan sumber keselamatan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau meminta Engkau sebagai juru selamat kami. Kami mau mengundang Tuhan untuk datang diam dan tinggal dalam hati kami. Supaya dari kami masih kecil, kami mau hidup seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Supaya kami dari masih kecil, kami yakin bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan. Ajar kami dari kami kecil sampai kami besar nanti, sampai waktu yang Tuhan berikan kepada kami tetap percaya, kami tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saat ini adik-adik, kita sama-sama akan belajar ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Mazmur 68 ayatnya yang ke-20. Mazmur 68 ayat 20 berbunyi demikian. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Kita bersyukur kita punya Allah yang telah menyelamatkan kita, Allah yang membebaskan kita dari dosa, dan juga Allah yang terus memberkati kita. Sama seperti Allah juga telah memberkati teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada teman adik Rafael Saihea, teman Emily Dirk, ada teman Juan Sondak, Cleira Mamuaya, dan Ishak Saera. Kita bersyukur Tuhan tetap menyertai mereka dari mereka masih kecil, mereka boleh mengenal Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati mereka di usia yang baru. Mari saat ini kita tutup ibadah kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh berdoa, kami boleh menyanyi, memuji Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan menutup ibadah kami pada hari ini. Tetapi Tuhan, ajarlah kami di setiap hari kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dimanapun kami berada, baik saat kami di rumah, kami di tengah keluarga kami, saat kami sedang belajar, mungkin yang secara online, Tuhan juga tetap yang akan sertai setiap kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, supaya kami menjalani setiap hari kami dengan tetap takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Shalom.